Saudara, Rabu 16 November merupakan hari kedua puncak KTT G20 di Bali. Tadi pagi, Presiden Joko Widodo mengajak delegasi negara G20 ke Taman Hutan Raya Bakau di Denpasar, Bali. Para awak media dan beberapa petinggi G20 diajak oleh Presiden Jokowi mengunjungi Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Bali. Salah satu pejabat negara turut mendampingi Presiden adalah Menteri Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Taman Hutan Bakau atau mangrove di Denpasar memang disiapkan menjadi salah satu tempat kunjungan rangkaian perhelatan KTT G20 tahun 2022 ini di Bali. Lewat tempat ini Jokowi ingin menunjukkan komitmen Indonesia dalam rangka perubahan iklim. Apa makna ajakan Jokowi ke Taman Hutan Raya? Kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Dipo Nurbahagia yang berada di Bali International Convention Center di Nusa Dua, Bali. Dipo, pagi tadi Presiden Jokowi mengajak para delegasi G20 untuk mengunjungi hutan mangrove. Kita tahu bagaimana mangrove ini punya peran penting untuk bisa menyerap emisi karbon dan ini menunjukkan kesungguh-sungguhan Indonesia untuk mengatasi isu perubahan iklim. Lalu apa saja poin-poin lainnya yang mungkin disampaikan oleh Presiden dalam kunjungan tadi di hutan mangrove? Tentu poin-poin apa yang kemudian disampaikan secara langsung oleh Presiden kita masih harus menunggu waktu, Waro dan juga saudara, sampai dengan nanti akan ada katakanlah press release ataupun penyampaian yang akan diberikan oleh Presiden pada sore hari nanti. Tetapi kalau kita melihat secara umum, apalagi persiapan dari presidensi KTT G20 ini sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun, Indonesia mencoba menekankan pentingnya penanaman hutan mangrove sehingga mengajak kepala negara untuk kemudian melakukan penanaman mangrove ataupun melihat bagaimana kemudian Tahura Ngurah Rai Bali ini sudah betul-betul dipersiapkan di Indonesia sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap lingkungan hidup maupun perubahan iklim. Itu juga yang kemudian akan terus ditekankan oleh Presiden, oleh pemerintah dan juga oleh Indonesia agar negara-negara lain mengikuti langkah yang sudah diambil oleh Indonesia. Apalagi kalau kita tahu bahwa mangrove ini juga mampu menyerap karbon, kemudian juga melindungi lahan dan juga mencegah abrasi laut yang artinya secara kelestarian lingkungan hidup memiliki andil yang sangat besar. Indonesia sendiri merupakan negara terbesar yang memiliki lahan mangrove. Kalau kami catat kurang lebih ada ataupun ekosistem mangrove di Indonesia mencapai kurang lebih 3,63 juta hektar atau sekitar 20,37% dari lahan mangrove secara total yang ada di dunia. Artinya Indonesia memiliki peranan penting untuk kemudian menjaga kelestarian lingkungan hidup, salah satunya dengan melakukan penanaman ataupun melestarikan hutan mangrove. Setidaknya itu poin-poin yang kemudian ingin ditekankan, ingin disampaikan oleh Presiden kepada sejumlah kepala negara yang tadi juga hadir dalam acara di Tahura Ngurah Rai, Bali. Namun kita juga tidak bisa menampik bahwa nampaknya turbulensi geopolitik ini juga mempengaruhi rangkaian acara, karena seperti yang kita ketahui bersama tadi, rangkaian acara di Tahura Ngurah Rai, Bali ini sempat molor, katakanlah seperti itu, karena ada pertemuan yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk mengumpulkan negara-negara yang kemudian tergabung di dalam G7 dan juga NATO. Pembahasannya seperti yang sudah disampaikan oleh Joe Biden, ini terkait dengan adanya rudal dalam tanda kutip Rusia yang nyasar ke Polandia. Artinya pembahasannya membahas terkait dengan hal tersebut dan tadi pada saat melakukan konferensi pers ataupun menyampaikan statementnya kepada awak media yang dalam tanda kutip menempel Joe Biden, begitu ia menekankan bahwa dirinya sudah menelepon Presiden Polandia dan juga dalam tanda kutip meminta dan juga tetap menunggu karena Polandia nanti akan menginvestigasi terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi di sana sebelum nantinya akan ada langkah-langkah lanjutan terkait dengan hal ini. Itu sedikit gambaran saja, Warren dan juga saudara, apa yang kemudian mempengaruhi dinamika yang terjadi selama perhelatan KTT G20 yang sudah memasuki hari kedua ataupun puncak dari KTT G20. Tetapi sejauh ini dapat kami konfirmasi bahwa walaupun ada turbulensi politik di bagian Eropa, tidak terlalu mempengaruhi sebenarnya terkait dengan pengamanan yang ada di sini. Semua masih berjalan dengan lancar, walaupun rundown sempat molor, tetapi dari segi keamanan masih dapat dikatakan aman, Woro.
Baik, selain itu juga ada rencana Presiden Tiongkok Xi Jinping akan melihat uji coba dinamis kereta cepat Jakarta-Bandung bersama Presiden Jokowi. Apakah ini akan sesuai dengan rencana dilakukan sore hari ini, Dipo? Nah, ini juga menarik Woro untuk disimak karena kalau kita pantau dari jadwal ataupun rundown yang sudah dilampirkan ataupun yang sudah disiapkan oleh panitia, sebenarnya pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping baru akan dimulai pada pukul 16.15 hingga pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Tetapi tadi kami sempat juga mendengarkan beberapa informasi yang menyebutkan karena adanya turbulensi geopolitik di Eropa, tidak menutup kemungkinan nampaknya waktu pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Presiden Xi Jinping ini akan berlangsung cair. Artinya kita juga masih menunggu dan kami sendiri masih mengkonfirmasi kepada pihak istana kapan sebenarnya pertemuan dari antara Presiden Jokowi dengan Presiden Xi Jinping ini akan digelar. Terkait dengan agendanya tentu akan ada sejumlah pembahasan kerjasama baik dari segi ekonomi, kemudian juga infrastruktur dan juga teknologi yang kemudian akan dibahas oleh kedua kepala negara tersebut. Tetapi yang juga menarik adalah bahwa memang sudah diagendakan sepertinya Presiden Jokowi dan juga Presiden Xi Jinping akan memantau secara virtual uji dinamis kereta cepat yang kita tahu sudah dibangun dari beberapa tahun yang lalu, bahkan sempat mengalami polemik juga terkait dengan pendanaan. Nah, ini juga menarik karena artinya kalau kita ingat bahwa transportasi kereta cepat ini akan beroperasi pada tahun 2023. Ini juga semakin menguatkan kerjasama antara Indonesia dengan Cina khususnya di bidang pembangunan infrastruktur. Lebih lengkap terkait dengan hal ini tentu kita masih harus menunggu karena seperti yang tadi kami sebutkan, kami masih mencoba mengkonfirmasi kepada pihak istana pukul berapa tepatnya pertemuan tersebut akan berlangsung dan apa kemudian deal-deal ataupun kesepakatan-kesepakatan yang kemudian terjalin di antara kedua negara. Woro. Nantikan laporan Anda selanjutnya terkait dengan pertemuan atau rencana pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Tiongkok. Terima kasih Dipo Nurbahagia dari Nusa Dua Bali.